Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak euy. Nggak salah nih memang. Ini kopinya Geisha Panama. Ini salah satu kopi terbaik di dunia menurut saya. Aduh, ini luar biasa enaknya. Pagi-pagi, minggu pagi, kita bahas topik yang berat. Dengan kopi yang enak, diseduh ala Budi Raharjo, V60 ya, filter dengan cara saya. Membicarakan tentang pendapat menggantikan pekerja manusia tentunya dengan AI atau mesin. Jadi sekarang sedang rame-ramenya orang ketakutan dan juga mempermasalahkan pemanfaatan artificial intelligence AI yang menggantikan pekerja-pekerja manusia, gitu ya. Sebetulnya kalau kita mau belajar sejarah, masalah ini juga bukan masalah yang pertama ya. Jadi menggantikan manusia dengan mesin itu sudah ada kejadian sebelumnya. Dan ada pengalaman pahit bagi Indonesia gitu ya. Tapi kita mundur dulu nih, kenapa manusia itu digantikan oleh mesin atau mesin itu bisa mesin teknis ya, mesin beneran mesin perkakas gitu, atau oleh software ya, AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, synthetic intelligence ya, apapun namanya. Manusia digantikan itu ada banyak alasannya. Ada yang perusahaan mengatakan bahwa kalau saya invest di AI menggantikan manusia itu lebih murah biaya operasionalnya. Jadi daripada menggaji orang, maka saya ganti dengan mesin. Itu kemungkinan iya, tapi kemungkinan juga tidak ya, karena di Indonesia gaji lebih rendah ya daripada di negara-negara lain. Di Indonesia mungkin rendah, ada negara lain mungkin Cina, India juga rendah ya. Jadi sebetulnya kalau dari hanya gaji aja mungkin iya, masih iya dan tidak ya, jadi belum tentu juga ya. Memangnya mesin atau AI itu murah? Enggak juga sih ya. Jadi tergantung dari mesinnya ya dan kecanggihan teknologinya, bisa jadi mahal juga. Jadi belum tentu juga ya lebih murah. Tapi memang betul ya, kalau orang itu kan susah dipekerjakan 24 jam sehari gitu ya, kalau mesin bisa. Tapi belum tentu juga, mesin kan juga harus ada recycle-nya, harus ada power off, sama juga lah sebetulnya. Jadi satu adalah masalah finansial, mungkin kalau dilihat dari perusahaan atau dari organisasi bisa lebih murah mungkin ya. Tapi yang kedua yang lebih penting itu gini ya, mesin itu kadang-kala atau seringkali malah dia bisa menggantikan manusia karena memang fungsinya sudah berubah. Contoh kalau kita memotong. Manusia kan bisa ya motong kayu, motong pohon, bisa gitu. Sekarang motong metal tuh ya, besi atau barang metal yang lain ya. Bisa sih pakai gergaji, masih bisa. Gergaji masih bisa. Tetapi sekarang kalau metalnya tebal atau metalnya susah, ya nggak bisa pakai gergaji ya, pakai alat yang lain. Masih manusia mempekerjakan mesin ya, tapi udah pakai mesin gitu ya. Masuk manusia. Kayak mesin bor, mesin bubut kan masih manusia yang ngerjainnya. Nah, meningkat lagi, bukan hanya masalah barangnya yang susah, ketebalan yang susah, akurasinya ditingkatkan. Mungkin kalau mata, saya nggak tahu ya mata Anda bisa presisi seberapa presisi gitu ya. Order senti masih bisa lah ya. 0,1 senti juga milimeter ya. 0,1 milimeter ya. Itu masih bisa kali ya. Salah bukan ya. Kalau senti milimeternya masih bisa ya. 10 milimeter itu masih bisa ya. Teng itu masih bisa ya. Mungkin. Kalau kita sudah bicara di bawah itu. Nah, di bawah itu ada nggak? Ada sih yang akurasinya seperti itu ya. Kalau kita mau membuat satu alat yang misalnya apa ya, nggak tahu ya, ini alat mesin aja tuh ya sekarang kalau ngelas tuh harus bener-bener buat mobil, mungkin kapal selam malah ya, itu las-lasannya harus bagus, kemungkinan potongannya harus bagus, nyambungnya harus bener-bener pas, presisi 0,01 mili ya. Apalagi kalau kita bicara IC semiconductor tuh udah kalau di dalamnya udah
mikron ya, bahkan submikron mendekati nano. Nah itu udah nggak pasti, nggak bisa sama manusia, sama mesin udah pasti. Nah sekarang yang menjalankan mesin ini manusia atau mesin lagi? Karena mesinnya ini bisa diprogram ya. Kalau dulu mesin diprogram masih susah ya. Mesin bubut kan masih susah diprogram. Oh sekarang mesin bubut udah bisa diprogram ya. Itu ya CNC itu kan ya. Bisa juga bukan hanya dibubut tapi ditambahin. Makanya itu ada 3D printer ya. Aditif, bukan dikurangi tapi ditambah ininya, bahannya gitu. Balik lagi, jadi kalau kita bicara, nyolder juga sama nih, nyolder juga sama. Kalau nyolder komponen gitu mas saya masih bisa, nyolder transistor, nyolder itu masih bisa. Nyolder IC ya, nyolder IC bagi saya udah agak berat ya. Tapi saya lihat banyak orang yang masih bisa nyolder IC yang kecil-kecil gitu ya. SMD ya, surface mount itu juga masih bisa. Lama kelamaan kalau udah makin kecil, nyoldernya udah nggak bisa. Atau menghubungkan itu harus pakai mesin. Nah mungkin kalau manusia bisa pakai mikroskop gitu ya. Tapi lama kelamaan juga harus pakai mesin semuanya. Teng gitu ya. Jadi mesin las juga gitu ya. Saat diprogram pakai robot ya. Saat gitu ya. Kalau Anda lihat-lihat ya di pabrik-pabrik kan demikian juga. Nah itu kalau kita bicara mesin yang digantikan manusia. Hal yang sama juga dengan misalnya customer service atau customer service ya, atau digantikan dengan chatbot, manusia digantikan oleh mesin. Kalau dulu mungkin kita ngetik tek dijawab sana oleh manusia, yang dijawab sana oleh mesin, tek dijawab oleh mesin. Itu udah bisa banget. Bagaimana dengan suara? Nah, kemudian hari ini akan suara juga. Jadi kita ngomong nelpon, selamat pagi Pak Budi, apa yang bisa saya bantu? Sekarang masih manusia itu, tapi dengan adanya text to voice diganti oleh mesin, oleh mesin. Dan mesinnya itu apa? Bisa dia tidak marah-marah karena mood ya. Mungkin kalau CS dimaki-maki oleh kita, gimana sih ini layanan nggak benar? Gimana sih ini perusahaan macam apa ini layanan kayak gini? CS kan namanya juga manusia, ya. Emosi juga ya. Apalagi kalau kita goblok-goblokin ya. Gimana sih bodoh banget ini gini ngerjain ini, kan CS bilang itu kan bukan salah saya Pak, salah sistem di belakang atau lain-lain nggak bagus, tapi yang dimaki-maki kan CS-nya ya. Jadi CS yang manusia itu ya emosi juga. Kalau CS-nya anak muda tuh diajak berantem, Bapak nih gimana sih gitu, ini gimana layanannya, ya Bapak juga nggak benar, wah berantem. Jadi nah berarti lama kelamaan akan digantikan dengan dengan mesin yang selalu lemah lembut ya. Ya mesin bisa juga ya kita program jadi marah-marah juga bisa ya, karakternya bisa kita ubah juga ya. Tapi ini kan yang bagusnya kan ya, dia bisa itu, terus dia bisa sabar, bisa melayani. Jadi kalau orang-orang kan, kalau orang diajak ngobrol ya, si CS juga kan namanya manusia, kalau diajak ngobrol bertele-tele, yang ngobrol blah-blah gitu kan ya. Ya si mesin akan melayani dengan senang hati. Jadi tenaga pekerja diganti oleh AI itu sama dengan tenaga pekerja diganti oleh mesin. Oh iya, kita punya pengalaman buruk ya. Dulu di Bandung ya, di Bandung itu ada pabrik elektronics, pabrik komponen ya, National Semiconductor ya rasanya gitu ya. Terus saya lupa namanya, National Semiconductor. Ini masalah histori ini harus dibenarkan, harus dicatat dengan baik ya. Nah kemudian tentu saja industri elektronik berpindah ya, pabrik-pabriknya itu dari yang menggunakan tenaga manusia menjadi mesin robot. Maka waktu itu diusulkan manusia digantikan dengan robot gitu. Marahlah Indonesia ya, wah nggak bisa, ini kita tidak padat karya waktu itu kan ya. Padat karya, ya sudah, ribut-ribut tidak terjadi kesepakatan, perusahaan tidak diperbolehkan menggunakan robot atau mesin. Maka ya sudah, perusahaannya tutup sekalian, dia pindah ke Malaysia. Jadi yang mana tadinya kita berharap robot tidak menggantikan manusia, perusahaannya tutup di situ. Malah manusianya tidak dipekerjakan lagi, perusahaannya ditutup sekalian. Ya, nah, itu rugi kita ya. Padahal kan kalau perusahaannya masih ada di sini ya, si pekerja-pekerjanya itu dididik menjadi operator mesin, programmer mesin, atau pekerjaan lain yang meningkat lah ya levelnya. Yang tadinya hanya sekedar gini nyolder, nah sekarang pakai alat tek gitu ya, tek di program, masukkan
koordinatnya atau apapun ya, datanya dia ngawasin ya, berubah. Jadi dia yang bukan yang bekerja tapi mesin yang bekerja, tapi dia menjadi pengawasnya. Kan begitu ya, lapangan pekerjaan masih tetap ada, produktivitas tinggi, perusahaan bayar pajak ke negara. Wah, itu ya sayang sekali ya. Demikian pula lah dengan perusahaan yang kalau misalnya tidak diperkenankan menggunakan AI sebagai penggantinya, ya perusahaannya mendingan bubar aja, dia tutup aja, terus dia buat perusahaan di luar negeri, di Singapura aja buat perusahaannya. Tapi kan layanan masih bisa diakses dari Indonesia. Rugi semua kita ya. Jadi, nah, bahwa pekerja digantikan oleh mesin, baik mesin fisik ataupun mesin AI ataupun software, itu adalah sebuah keniscayaan. Untuk hal-hal tertentu dapat digantikan dengan mudah, untuk hal yang lain mungkin bertahap, tetapi fungsi manusianya juga harus berubah. Yang dulu mungkin kita menjadi pekerja kasar, sekarang sudah naik sedikit lah ya, nggak kasar banget, ada halus gitu ya, tapi masih tetap bekerja ya. Bagi kita yang akan dikerjakan oleh mesin atau AI, ya kita harus meningkatkan kemampuan kita ya. Jadi kita kemampuan memprogram mesin, memprogram apa ya, jadi kemampuannya gitu. Seperti halnya juga gini, naik motor juga ya dulu ya. Kalau motor kan juga sebuah mesin ya. Kalau dulu mungkin nggak ada motor ya, digendong kali, gendong, kayak kuda ya, pakai kuda. Nah, kan berubah jadi kemampuan mengendarai motor, kemampuan mengendarai mobil gitu. Nanti lama-lama lagi udah beda lagi ya, motornya diganti dengan apa gitu ya. Anyway, begitulah ya. Jadi itu tanggapan saya, opini saya tentang pegawai yang digantikan oleh AI. Ya, jadi nggak usah heboh-heboh amat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngopinya asik banget nih. Kalau di tempat-tempat lainnya mahal banget ini. Si ini teh. Ya, ini saya dapat dari Teh Rani. Nuhun teh atas ininya. Ini ya memang tempatnya, country-nya dari Panama. Regionnya Bogota ya. Soilnya volcanic soil, proses natural, yeast fermentation. Ini ada altitude-nya 1650 sampai 1700 MAS. Varietal Geisha Farm, Chefas Coffee Estate. Brewing method, brew with all kind hand filter drippers. Nah, ini saya kan benar memang. Terus ininya ini perusahaannya mana ya? Oh, ini namanya Budas Cover Story Swedia. Gile. Jadi kopi ini dari Panama, ya, kopi ini dari Panama didistribusikan atau di-roastingkan ya, di-roastingkan oleh perusahaan di Swedia. Swedia ya, hebat. Saya ini terus diminum oleh orang di Indonesia. Sedap sekali. Ini kalau di coffee shop ya, nih. Aduh, nggak kelihatan ya. Kalau di coffee shop nih harganya bisa satu gini ya, satu gini tuh 125.000. Beneran. Jadi ini minum disponsori oleh oleh Budi Raharjo. Oh, sudah kepanjangan belakangnya. Terima kasih ya. Sehat-sehat semuanya.